Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, suatu kali teman saya bercerita beliau menolong seorang bapak yang kondisinya sederhana, yang sedang mengalami musibah kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya. Singkat cerita, teman saya tersentuh dan berbelas kasihan dengan apa yang dialami bapak itu. Kemudian teman saya memberikan bantuan biaya itu dan ini dan sebagainya. Namun sejaman kemudian ia diberitahu oleh seorang kalau bapak itu tidak mengalami musibah apa-apa seperti yang diceritakannya itu. Terus kemudian ada yang bertanya kepada teman saya. Dengan mengalami hal kejadian yang tidak mengenakan seperti itu, apakah ia masih mau melakukan perbuatan baik bila ada yang memerlukan pertolongan? Jawabnya, akan terus melakukannya. Karena beliau telah mengalami anugerah Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudara, penulis Amsal mengajarkan kita untuk hidup dalam kebaikan, supaya kasih Tuhan itu nyata melalui kasih dan perbuatan kita. Yang pertama, kita diingatkan seharusnya memberikan bantuan kepada orang apa yang sepantasnya diterimanya, baik karena keadilan maupun karena belas kasihan. Dan janganlah menunda-nunda melakukannya, atau kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh memerlukannya. Kita juga tidak boleh menunda-nunda dan mencari alasan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan kita tidak boleh bersikap merasa bahagia atas penderitaan orang lain. Yang kedua, kita diingatkan untuk tidak menimbulkan masalah yang dapat menyebabkan pertengkaran, atau ada merencanakan secara tersembunyi perbuatan-perbuatan tidak baik yang dapat mencelakai orang lain. Jika kita dianggap baik oleh seseorang, tetapi kemudian kita melakukan tindakan yang mencelakainya, hal itu adalah tindakan yang keji di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan untuk tidak iri hati kepada para pelaku kejahatan, meskipun kelihatannya mereka hidup dalam berkelimpahan. Tentu sebenarnya hidup mereka tidak bahagia. Saudara, untuk memotivasi orang agar mau hidup di dalam kebaikan, penulis Amsal juga membandingkan keadaan orang fasik dengan orang-orang jujur. Ia mempertentangkan keduanya supaya tampak jelas kebahagiaan orang-orang jujur sekalipun hidupnya menderita teraniaya, dan sengsaranya oleh karena orang atau perbuatan orang jahat. Hidupnya tetap teguh dan dapat melewatinya karena ada hikmat Tuhan yang menguatkannya. Saudara, mari kita
berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kami. Biarlah kami hari lepas hari, kami selalu menyadari bahwa kami dipenuhi kasih dan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Karena kami terlebih dahulu telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.